aktual seluruh provinsi di Indonesia terkait dengan calon peserta pemilu 2024. Kita simak bersama keterangan dari Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari beserta seluruh jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Pak Mendagri, Pak Sekretaris Kabinet, yang saya hormati Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, Kapolri yang pada pagi hari ini juga hadir. Ini menyangkut nanti keamanan pemilu. Yang saya hormati seluruh ketua KPU provinsi beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati ketua KPU kabupaten dan kota seluruh tanah air Indonesia, ketua KIP kabupaten dan kota se-Provinsi Aceh, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting. Karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan dengan pilkada, pilihan gubernur, wakil gubernur, pilihan bupati, wakil bupati, dan pilihan wali kota dan wakil wali kota yang digelar di tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita, dengan melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar. Terakhir, hitungan terakhir berapa Pak Ketua? 189 juta pemilih yang nyoblos pada saat yang sama, yang waktunya kira-kira hanya diberi waktu 6 jam. Jam 7 sampai nanti jam 1. Mengelola ini tidak gampang dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kita yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang sangat beragam. Berbeda, sangat berbeda dengan negara-negara lain. Bayangkan kita harus pergi ke 17.000 pulau. Ada yang naik perahu, ada yang naik kapal, ada tadi yang harus didukung untuk distribusi logistik oleh TNI, oleh Polri, karena memang
medannya medan yang tidak mudah. Ada yang bawa sepeda motor terpeleset tadi. Karena infrastruktur kita memang belum sempurna. Ada jalanan yang sudah mulus, jalan tol, tapi ada yang masih becek. Ini fakta yang kita hadapi. Sekali lagi, kondisi geografis yang sangat beragam itu tidak mudah. Utamanya dalam distribusi logistik pemilu. Enggak mudah. Saya menyadari betul keadaan lapangan, karena saya sering ke daerah, masuk ke daerah-daerah terpencil, tidak mudah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya percaya dengan pengalaman kita yang kita miliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, kita memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mempersiapkan pemilu 2024 jauh lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Momentum waktu yang masih tersisa harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus kita selesaikan, mengatasi kendala-kendala yang ada, mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada. Segera ini harus kita selesaikan bersama-sama. Kemudian juga membangun inovasi agar pemilu semakin berkualitas, agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Ini penting, legitimasi ini. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tekankan untuk menjadi perhatian bersama seluruh jajaran KPU. Yang pertama, pastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya. Ini penting. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul. Yang kedua, saya perlu mengingatkan bahwa hal-hal teknis itu bisa menjadi politis. Hati-hati. Sekali lagi, hal-hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga ini kita harus hati-hati. Untuk itu, pastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail. Rencanakan dan lakukan pengadaan tepat jumlahnya dan tepat waktu. Memang kondisi ini yang perlu kita siapkan. Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detail mengikuti, menyelesaikan, bisa menjadi persoalan di lapangan, menjadi keributan-keributan di lapangan. Selain itu juga penting ini lakukan efisiensi dan transparansi, sehingga semuanya terbuka. Yang ketiga, perkuat SDM untuk penyelenggaraan di semua tingkatan. Ini saya meyakini sudah dilakukan dan memang kali ini saya melihat tadi dari tepuk tangannya kelihatan semangat optimismenya. Dari tingkatan paling bawah sampai atas, bekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik.
Semua jajaran KPU harus menyadari besar dan pentingnya tugas untuk mengawal pesta demokrasi bangsa kita. Momentum berharga untuk menunjukkan komitmen dan integritas, menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara kita. Yang keempat, pemilu, ini hati-hati, pemilu 2024 ini kita selenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang diliputi oleh ketidakpastian. Kita harus memiliki perasaan yang sama mengenai ini. Ekonomi global yang sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sudah sering saya sampaikan, sekarang ini sudah 14 negara masuk sebagai pasiennya IMF untuk dibantu. Dulu 97-98 itu hanya 5 negara sudah geger. Ini sudah 14 negara masuk jadi pasien. 20 negara ngantri lagi di depan pintunya IMF untuk minta juga bantuan. Dan ada 66 negara yang rentan untuk ikut ngantri lagi di depannya IMF. Ini yang kita harus memiliki perasaan yang sama bahwa sekarang kita tidak berada pada posisi yang normal, tetapi pada posisi yang abnormal. Karena pandemi, diawali oleh pandemi, perang di Ukraina, ketegangan geopolitik, muncul persoalan-persoalan baru, krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, krisis biaya hidup di semua negara dan justru yang banyak di negara-negara maju. Inilah yang kita harus memiliki perasaan yang sama bahwa saat ini keadaan dunia sedang sulit dan semua kepala negara pusing kepalanya. Indonesia tidak. Alhamdulillah patut kita syukuri, kita berada pada posisi yang baik. Di negara G20 kemarin kita termasuk growth, pertumbuhan ekonomi kita termasuk yang terbaik karena 5,72%. Tapi tetap kita harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai membuat kebijakan sekecil apapun yang salah sehingga kita terpleset menjadi sulit. Ini yang harus kita pertahankan. Oleh sebab itu, stabilitas politik betul-betul harus kita jaga. Jadi saya titip pesan tadi dalam rangka juga ke sisi ekonomi. Jadi sekali lagi, pemilu 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang penuh dengan kesuraman, kesulitan, ketidakpastian. Di tengah kita bekerja keras untuk terus memulihkan ekonomi kita. Oleh sebab itu, saya titip KPU harus bekerja dengan efisien. Memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien, mengatur skala-skala prioritas yang memang harus. Terakhir, saya ingin juga kita semuanya, KPU, memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat. Ini sangat penting. Dan sejak awal mengajak para peserta pemilu untuk melakukan pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang berintegritas, dan menolak tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang mencederai demokrasi. Menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, politik uang, dan yang lain-lainnya. Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang
menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Om Santi 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 Om. Baru saja kita dengarkan keterangan atau pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo dalam konsolidasi persiapan pemilu 2024. Ada yang disoroti oleh Presiden, diantaranya adalah pada 2024 nanti ada 189 juta pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya secara bersamaan dalam pemilihan presiden, presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan dengan pilkada. Presiden juga menyoroti bahwa gelaran pemilu 2024 ini diselenggarakan di tengah ekonomi global yang suram dan penuh ketidakpastian. Dan pemerintah juga tengah berupaya untuk bisa memulihkan ekonomi. Maka dari itu, Presiden berpesan kepada KPU untuk bisa bekerja dengan efisien, untuk menentukan skala prioritas, memaksimalkan anggaran, dan juga memperkuat pendidikan pemilu melalui pemilu yang damai, jujur, berintegritas, dan juga menolak hal-hal yang tidak terpuji yang dapat menciderai demokrasi. Dan ini juga disampaikan Presiden untuk bisa berfokus pada penyelenggaraan pemilu dengan memperhatikan sisi ekonomi. Dalam catatan Presiden juga ada 14 negara yang tengah meminta bantuan IMF, tapi Presiden menyampaikan bahwa Indonesia tidak, dan ini perlu dimanfaatkan dengan lebih baik untuk tidak menyebabkan adanya ketidakstabilan politik dan juga ekonomi. Tadi juga disampaikan masih ada sorotan adalah terkait infrastruktur pemilu masih akan terus diperbaiki, diantaranya adalah bagaimana distribusi logistik hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Selain itu juga diharapkan ada inovasi dalam pemilu 2024 ini, diharapkan bisa berkualitas pada gelaran di Februari 2024. Presiden juga menginginkan kegiatan seluruh tahapan pemilu ada pengaturan teknis yang jelas. Dalam catatannya, Presiden menyampaikan bahwa teknis ini bisa menjadi politis, tentu ini diharapkan bisa dihindari dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, menyiapkan jumlah logistik dan sarana dan prasarana dengan detail, tepat jumlah dan juga tepat waktu untuk bisa meminimalisir keributan saat gelaran pemilu 2024. Dan juga disampaikan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat menjelang pemilu 2024 agar tidak terjadi polarisasi dan juga masyarakat bisa aktif memilih dan juga turut serta dalam pemilu 2024 mendatang. Memperkuat SDM juga menjadi catatan ataupun sorotan Presiden dalam keterangan resminya tadi. Diharapkan bisa hingga ke level daerah-daerah. Demikian Breaking News Kompas TV, kami akhiri sampai di sini. Saya Glenis Oktania berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jalan, let's
Let's go! Tevi dan Kinan mengeksplorasi bumi Mekongga, Sulawesi Tenggara. Disambut dengan tari Mondo Tambe, berkunjung ke desa wisata Sani Sani, camping di puncak indah Kapu, terabas hutan dengan motor trail ke wisata sulfur, river tubing, memetik cengkeh, hingga makan makanan khas Sinonggi. Jalan-jalan Minggu 4 Desember pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Isu relawan Jokowi pecah kongsi makin nyaring pasca acara Gerakan Nusantara Bersatu. Selain diduga hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu, isu capres rambut putih yang dilontarkan Jokowi juga menimbulkan gejolak. Benarkah suara relawan Jokowi terpecah? Lalu kemana suara pendukung Jokowi berlabuh di 2024? Saksikan Dua Arah Relawan Jokowi. Pecah kongsi Jumat 2 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di beberapa wilayah akan dihentikan. Untuk menikmati tayangan lebih tajam dan jernih, beralihlah ke Kompas TV Digital. Info lebih lanjut, klik kompas.tv/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Halo saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Baik saudara, lahan sawah terus mengalami alih fungsi secara progresif dari tahun ke tahun. Dan hal ini dapat mempengaruhi produksi pangan yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Selain itu, perubahan fungsi lahan sawah juga dapat menyebabkan bencana. Untuk pengendalian alih fungsi lahan sawah kini dilakukan melalui penetapan lahan sawah yang dilindungi atau kita kenal dengan LSD. Lantas seperti apa kebijakan lahan sawah yang dilindungi atau LSD dan juga bagaimana harmonisasi lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang menuju ketahanan pangan. Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika di Bincang Kita. Baik, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya di studio. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR atau Badan Pertahanan Nasional BPN, Bapak Dr. Insinyur Budi Situmorang. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Pak? Sehat-sehat Bu. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Dan juga ada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada Dr. Insinyur Musdalifah Mahmud. Bu Musdalifah, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Diana. Sudah siap berbagi informasi untuk kami semua pastinya. Salah. Terima kasih banyak. Dan juga Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR atau Badan Pertahanan Nasional atau BPN, Bapak Insinyur Gabriel Triwibawa.
Pak. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Diana. Bapak Ibu, ini semuanya topik yang sangat menarik sekali, pastinya dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Pasti banyak sekali yang sudah mendengar begitu ya tentang LSD, lahan sawah yang dilindungi. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh lagi begitu ya, mungkin kita akan menyamakan persepsi, pemahaman terlebih dahulu. Saya ingin ke Pak Budi terlebih dahulu, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa kita, LSD ini sebenarnya apa Pak? Lahan sawah dilindungi. Baik, jadi terima kasih Bu Diana, para pemirsa yang kami hormati, bahwa lahan sawah dilindungi ini merupakan kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah ini bukan hanya pusat tetapi sampai kepada provinsi dan kabupaten kota untuk mengendalikan alih fungsi lahan yang memang tadi sudah disampaikan Bu Diana sangat pesat beberapa tahun terakhir ini. Sekaligus juga memenuhi kesediaan lahan untuk penyediaan pangan nasional kita. Nah, ini diatur di dalam peraturan Presiden nomor 59 tahun 2019. Diawali dengan penetapan lahan sawah dilindungi. Kemudian nanti baru ada, ini dilakukan dengan berbagai kementerian, melakukan verifikasi data, kemudian juga melakukan suatu sinkronisasi. Kemudian kita tetapkan, setelah itu di dalam peraturan ini juga dikatakan perlu ada pelaksanaan pengendaliannya. Pelaksanaan pengendalian ini dilakukan adanya diintegrasikan dengan tata ruang. Istilah kami diintegrasikan, diharmoniskan dengan rencana tata ruang, sekaligus juga kalau memang ada perubahan penggunaan lahan, ini diberikan rekomendasi fleksibilitasnya. Nah, bagian yang kedua, yang ketiga adalah pemberdayaan. Bagaimana petani, disinilah insentif diatur nanti, dan terakhir adalah pengawasan. Nah, di dalam bagian pengawasan menjadi sangat penting. Kalau tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian secara bertahap dan berjenjang ke pemerintah pusat. Begitu, Bu. Ya, baik. Pak, ini sebenarnya kenapa sih sawah-sawah di Indonesia ini harus dilindungi begitu? Bahkan ada istilah harus diselamatkan. Sebenarnya faktanya apakah memang sedrastis itu penurunan lahan sawah di Indonesia, Pak Budi? Baik, Bu Diana. Jadi secara data yang kami dapat juga dari Menko Perekonomian, dari BPS, dalam tahun 2013 dan sampai 2019, alih fungsi lahan sawah terutama ini mencapai 110.000 hektar per tahun. Dan ini kalau kita biarkan, ini menjadi persoalan yang sangat berat bagi kita, kehilangan kesempatan kita untuk mendapatkan pangan kita secara domestik. Nah, hal ini kenapa? Ada beberapa peraturan undang-undang kita sebenarnya sudah lengkap. Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B ini sudah menetapkan sebenarnya supaya ditetapkan LP2B ini di dalam rencana tata ruang. Nah, persoalan kita adalah menetapkannya sebagian sudah, tetapi data spasialnya yang belum dapat, Ibu. Artinya petanya belum kita sepakati. Inilah salah satu yang mendasarkannya. Yang terakhir adalah secara keruangan, penekanan yang paling penting sekarang adalah di daerah perkotaan dan pinggiran kota kita ini, Bapak Ibu. Ini sedang banyak sekali tekanan yang sangat besar karena pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk juga, Bu Musdalifah. Ini menjadi yang perlu kita kontrol sama-sama. Kalau pertumbuhan penduduk sudah bisa ada yang dikontrol, tetapi ekonomi yang sedang kita lakukan sekarang juga kita intensitasnya kalau bisa jangan di daerah-daerah sawah. Baik. Itu kira-kira, Bu. Baik, kalau tadi Pak Budi menyampaikan bahwa pemetaan saat ini sedang dilakukan. Saya mau ke Pak Gabriel. Kemudian bagaimana ini untuk mensinkronisasi begitu ya Pak ya dengan RTR atau rencana tata ruangnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Diana. Jadi seperti dikatakan Pak Dirjen Budi tadi ya, jadi ada data tentang lahan sawah yang dilindungi LSD. Iya. Rencana tata ruang adalah sebuah rencana struktur ruang dan pola ruang. Tadi Pak Budi mengatakan datanya sudah ada, tetapi peta-petanya disiapkan. Nah, LSD ini yang berupa angka dan peta ini menjadi data dalam kita menyusun rencana tata ruang. Saat ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sedang menyusun rencana tata ruang. Termasuk di dalamnya adalah data LSD nanti menjadi setelah ditetapkan ini, dan saat ini sedang berproses penetapannya, verifikasinya, berita acaranya, ini menjadi data yang harus saya masukkan ke dalam rencana tata ruang. Ketika nanti sudah masuk menjadi bagian rencana tata ruang, yang legislasinya itu melalui peraturan kepala daerah atau peraturan daerah, nanti akan menjadi sesuatu yang memang harus ditaati oleh semua pihak. Baik. Bahwa tanah yang ditetapkan sebagai LSD dan dimasukkan dalam rencana tata ruang, ini memang harus ditaati, memang tidak bisa dilakukan perubahannya untuk sebuah tanah yang sawah yang dilindungi. Artinya nanti akan ada satu peta nasional begitu Pak atau bagaimana? Peraturan daerah ini per daerah-daerah. Oh begitu, baik. Jadi setiap daerah mempunyai peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayah. Di dalamnya ada juga rencana detail tata ruang. Nah ini masing-masing daerah memiliki peta-peta sebagaimana yang datanya kita dapatkan dari temannya Pak Budi. Tapi kan untuk persoalan data begitu ya Pak ya, kita selalu bilang kalau misalkan ngomongin kebijakan gitu yang sering dikambing hitamkan ini masalah data karena selalu update begitu. Ini seperti apa Pak kesiapannya untuk updating datanya? Jadi saat ini sedang diupdate, tadi Pak Budi mengatakan sudah punya angkanya. Iya. Ini dilakukan pemutahiran di lapangan. Iya. Nah dari hasil pemutahiran yang saat ini sedang berlangsung, inilah yang akan menjadi data di dalam tata ruang kita. Iya. Ketika data itu menjadi tata ruang kita, maka data itulah yang satu-satunya data yang akurat yang harus ditaati. Baik. Oleh semua pihak. Iya, iya. Bu Musdalifah, ini artinya bahwa pemutahiran data ini akan dilakukan secara intens begitu ya Bu ya. Ini pastinya akan menemui kendala dan juga tantangan tersendiri. Ini bisa diceritakan seperti apa Ibu? Terima kasih Mbak Diana. Memang tantangan dan kendala untuk melakukan pemutakhiran data karena memang kan spot-spotnya memang ada tersebar di seluruh wilayah kita. Dan yang sekarang tantangan itu kan memang sudah mulai kita kendalikan. Antara lain kita mulai dengan pemutakhiran data baku sawah yang sudah kita punya ya Pak ya. Yang dengan Kementerian ATR sudah ditetapkan bahwa 7,4 juta hektar lahan baku sawah secara nasional. Baik. Dan itulah yang menjadi landasan dasar kita menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Jadi tantangan kita karena memang perubahan ini akan terus ada. Karena dinamika pembangunan ini kan terus didorong juga supaya pembangunan di berbagai wilayah bisa segera terbangun. Tetapi kan kita tetap harus menjaga lahan sawah kita. Oleh karena itu ditetapkanlah lahan sawah dilindungi. Ini baru pilar pertama. Yang pilar kedua kan karena pertumbuhan penduduk, kemudian preferensi konsumen rakyat juga semakin lama akan terjadi perubahan-perubahan, dinamika-dinamika. Kalau kita sudah punya lahan sawah, yang penting lahannya sudah ada yang kita kembangkan, kita bangun dengan baik, itulah menjadi landasan. Nah, tantangan ke depan ya kita harus antara lain ya petani itu harus sejahtera karena kalau petani tidak sejahtera itu tantangan besar sekali. Oleh karena itu kita bagaimana mengupayakan bahwa petani-petani kita yang bekerja di 7,4 juta hektar lahan sawah ini mendapatkan insentif yang betul-betul bisa mendorong mereka untuk tetap berusaha di sawah. Menjadi petani. Petani kan kita juga dinamika harus kita step by step harus kita perbaiki. Jadi yang petani konvensional kita akan coba mentransformasi menjadi petani-petani modern, akses ke bibit yang lebih berkualitas ya Pak ya, yang dipermudah. Kemudian pemerintah kan sudah sejak lama sudah memberikan fasilitas KUR, kredit usaha rakyat dengan bunga rendah dan tanpa agunan untuk akses petani-petani kita supaya ke finansial itu juga mereka lebih mudah. Itu kan perbaikan terus berjalan. Ya memang bertahap, belum langsung sempurna. Tapi insya Allah kalau kita sudah mulai lahan sawahnya sudah fix, kalau akan dirubah harus sesuai kesepakatan semua pihak. Dari Pemdanya, dari kementerian lembaga yang terkaitnya. Nah ini semuanya tantangannya tantangan itu pasti selalu ada. Apapun yang kita lakukan ada lagi tantangan yang baru. Benar. Jadi kita harus terus maju terus. Kita perlu melakukan intervensi yang baik, yang implementatif, kebijakan-kebijakan yang implementatif untuk petani-petani kita. Iya, yang pasti ini sekarang menjadi pertanyaan dari pemirsa kita. Lantas apa yang bisa mereka dapatkan? Tadi Ibu juga sudah menyampaikan ada insentif yang akan mereka terima. Tapi manfaat apa lagi nih yang akan mereka peroleh ketika lahan sawah yang mereka miliki akan menjadi LSD begitu? Dan juga bagaimana program ini bisa berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional? Kita akan bahas di segmen selanjutnya, Bapak Ibu. Saudara jangan kemana-mana. Bincang kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19 Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Kami masa menolak adanya Omnibus Law. jadwal Presiden. Saat ini saya Kompas TV. Breaking News. Mana jandanya, Pak? Nanyain janda. Janda itu singkatan, Jawa Sunda. Ini dia food lover, sop janda heboh. Ini Iga ternyata food lover. Dan ini food lover, sop buah janda centil. Semua dari Tegal kita kirimkan langsung. Kambingnya pun juga kambing muda. Jadi dia juicy banget gitu ya, tanpa aroma kambing, luar biasa. Satu tangkar tuh warnanya agak merah, itu pakai apa? Cabai atau? Cabai, kunyit, ini santan semua, Om. Istimewa. Mumtaz. Food Story, Sabtu 3 Desember, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Isu relawan Jokowi pecah kongsi makin nyaring pasca acara Gerakan Nusantara Bersatu. Selain diduga hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu, isu capres rambut putih yang dilontarkan Jokowi juga menimbulkan gejolak. Benarkah suara relawan Jokowi terpecah? Lalu kemana suara pendukung Jokowi berlabuh di 2024? Saksikan Dua Arah Relawan Jokowi pecah kongsi Jumat 2 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan kita masih membahas tentang harmonisasi lahan sawah yang dilindungi atau yang kita kenal dengan LSD dengan rencana tata ruang menuju ketahanan pangan nasional. Bu Musdalifah terlebih dahulu, nah ini kalau kita kaitkan apa manfaatnya dengan ketahanan pangan nasional, Ibu? Kita kan tahu ya, negara kita pangan utamanya itu adalah beras. Jadi yang penyebab inflasi dan kemudian dengan berkurang naiknya harga Rp100 saja di beras itu akan menyebabkan adanya masyarakat yang masuk ke dalam garis kemiskinan itu sampai 11 juta. Sehingga itulah kenapa pemerintah harus jaga betul tersedianya beras ya utamanya. Ini yang notabene memang semuanya dari sawah, beras yang tersedia cukup, kemudian harus terjangkau itu dalam aspek baik harga maupun kuantitas ya, kuantitas dan volumenya, volume dan kualitas. Dan yang ketiga juga kita harus menjaga bahwa pengelolaan yang kita lakukan ini keamanan pangannya juga terjangkau. Jadi tata kelolanya juga terjangkau. Kenapa kita semuanya sekarang pembangunan kan berbasis pada pembangunan yang green development. Jadi sawah pun dikelola harus berkelanjutan ya Pak. Jadi penggunaan input produksi sampai dengan pengelolaannya itu harus berdasarkan memenuhi prinsip-prinsip yang kita sebut ramah lingkungan. Oleh karena itulah berkelanjutannya itu kita tidak hanya jaga dari segi kuantitas tapi dari segi kualitas. Apalagi ke depan rakyat kita akan lebih banyak menuju ke kualitas pangan, bukan lagi kuantitas. Oleh karena itu dengan kita menetapkan lahan sawah yang dilindungi, kita akan berpikir jauh ke depan apa yang perlu kita lakukan agar supaya ketahanan pangan kita ini betul terus berjalan dengan baik. Kita tidak takut dengan peningkatan penduduk, karena kita yakin input teknologi, inovasi dan lain-lain itu akan kita kembangkan ya, akan kita terus dorong untuk diimplementasikan di petani. Belum lagi tata kelola, kemudian kita kembangkan bentuk-bentuk petani tidak lagi bekerja sendiri, tapi mungkin dengan berkorporasi, membentuk usaha-usaha di lingkup pertanian. Sekarang kita sudah ada istilah korporasi petani, closed loop, kemudian cluster, itu semua bagian-bagian untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong petani untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian, hasil sawah yang selama ini mereka lakukan. Kemudian ini kan kita kembangkan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Kalau di hilir
e-commerce, digitalisasi marketing itu sudah mulai berjalan sekarang, Mbak. Iya, baik, ini artinya bahwa masyarakat di sini juga bisa, maksudnya masyarakat secara umum yang bukan petani, mereka juga akan terjamin akan mendapatkan hasil pertanian yang memiliki kuantitasnya cukup, kualitasnya juga terpenuhi begitu ya Bu ya, dengan sangat baik. Lantas yang pastinya masyarakat saat ini ingin ketahui, Pak Budi, ini kriteria untuk menetapkan bahwa lahan ini adalah lahan sawah yang dilindungi, itu pastinya ada parameter-parameternya ya Pak ya? Ya, itu seperti apa Pak? Jadi baik Bu Diana, para pemirsa yang kami hormati ini, ada poin terpenting di dalam kriteria ini Bu. Iya. Sebenarnya yang terkait kepada tantangan tadi, yang mau saya sampaikan adalah sebelum sampai kepada kriteria, jangan dibenturkan antara penetapan lahan sawah yang dilindungi dengan keinginan membangun. Yang perlu dilakukan adalah diharmonisasikan. Kita bisa kok kalau kita mau lihat sawah, tetapi di sebelah sana itu adalah kegiatan misalnya pertanian, kemudian ada industri, perumahan yang tidak perlu harus dibenturkan dua aspek pembangunan ini. Kita perlu lahan sawah, kita perlu juga pembangunan. Nah, kalau dari itu kita bisa lihat nanti kriteria, kalau kita bisa bayangkan Bu, kriteria pertama adalah dia adalah sawah yang beririgasi premium. Ini mutlak. Karena dari teman-teman sumber daya air katakan irigasi premium itu adalah air yang dialirkan oleh irigasi dari sumber air yang utama, Bu. Karena kalau ini terganggu, dia akan ke hilirnya akan terganggu. Karena kan sawah itu berjenjang dari hulu ke hilir, Bu. Airnya dari sini. Kalau dari sumber air langsung masuk, ini mutlak tidak boleh sama sekali. Kalau ada pembangunan, kita harus lakukan pembongkaran. Yang kedua adalah beririgasi teknis. Kemudian dia tentunya lahan yang satu amparan ini punya indeks penanaman atau istilahnya berapa kali dalam 1 tahun, minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Kemudian dia produktivitasnya itu the best Bu. Paling sedikit 4,5, bahkan ada banyak di daerah Jawa, kita 6 sampai 7 ton per hektar per panen. Nah ini pun harus kita seleksi kepada kondisinya, karena kebijakan ini baru pertama sekali terbit Bu. Kita harus lihat kondisi objektif di lapangan. Misalnya, sudah ada izin walaupun sekarang masih sawah. Sudah ada yang namanya pembangunan, masih urukan. Nah ini kita seleksi semua dalam rangka penetapannya. Begitu Bu. Tapi Diana. untuk progres penetapan LSD ini, kalau tidak salah begitu ya, masih dilakukan di 8 provinsi ya Pak ya? Siap. Atau Ya, seperti apa progresnya sejauh ini Pak? Sebenarnya di 8 provinsi, 151 kabupaten kota Bu. 8 provinsi mulai dari seluruh yang di Jawa, kemudian ditambah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat. Ini lumbung-lumbung pertama, maka kita fokus di sini. Pada tahun lalu, persisnya 16 Desember tahun 2021, sudah keluar SK 1589-2021, penetapan ke-8 ini. Tetapi respon ternyata di lapangan, ya itu tadi Bu, tantangannya ada sawah kelihatan, tetapi ternyata sudah ada izin. Sudah ada hak atas tanah yang terbit sebelumnya. Ini tidak tercapture waktu itu. Maka kita tahun ini perintah Bapak Menteri kami, Pak Adi Cahyanto, memerintahkan supaya melakukan verifikasi faktual ke lapangan langsung. Efektifnya ada seperti apa. Sehingga sekarang kami lakukan bersama-sama dengan Pemda, kemudian kita tuangkan seperti tadi Pak Gabriel katakan, dalam berita acara dan petanya Bu. Jadi tidak ada lagi luasan tanpa peta. Dan ini kita tanda tangan sama-sama. Sehingga tahun 2022 ini harapan kami dengan Pak Menko Perekonomian nanti, Bu Musdalifah akan membantu kita untuk memutuskannya. Sehingga tahun 2022 ini kita akan dapat fix 8 provinsi, 151 kabupaten kota. Selanjutnya baru semester depan kita masuk ke 12 provinsi. 12 provinsi. Dan selanjutnya yang terakhir lagi mungkin semester kedua 2023, terakhir yang provinsi-provinsi yang belum Bu. Ada 13. Tambah yang 4 yang baru terbit dari Papua. Mungkin itu Bu, nanti kita. Iya. Baik. Mudah-mudahan sebelum 2024 Bu, tahun politik kita sudah selesai. Sudah selesai ya Pak Sehingga ya? bupati, gubernur, wali kota yang terpilih sudah siap dengan rencana tata ruangnya maupun dengan LSD. Benar-benar. Kalau begitu Pak Gabriel, lantas apa ya Pak dampaknya dari penetapan lahan sawah dilindungi ini terhadap proses perizinan KKPR Pak? Baik. Yang pertama KKPR itu singkatan dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Baik. Yang perlu saya sampaikan bahwa KKPR itu bukan sebuah perizinan, tetapi sebuah persyaratan dasar untuk perizinan. Jadi setiap kegiatan, apakah perusahaan berusaha untuk memanfaatkan ruang, itu harus mendapatkan KKPR terlebih dahulu. Nah,
dalam konteks kaitannya dengan LSD ini terhadap 151 kabupaten kota tadi memang intinya kegiatan ini kan kita cek bagaimana dengan rencana tata ruang. Di 151 ini kan sudah mempunyai RT RW-nya, sudah ada RDTR-nya, gitu kan. Nah kegiatan itu kalau memang sudah sesuai tidak menjadi masalah. Artinya kita bisa menerbitkan KKPR bahwa rencana kegiatan sesuai dengan tata ruang. Yang menjadi problem adalah pada masa transisi ini. Ketika kita sedang melakukan verifikasi, tadi Pak Budi menyampaikan demikian, nah ini yang perlu kita lihat. Apakah yang sedang dimohonkan KKPR-nya ini kita lihat dengan kriteria penetapan LSD tadi itu Mbak Diana. Baik. Ketika memang ini sudah inline, maka tidak menjadi masalah kita terbitkan. Tetapi ketika tidak inline, tidak sinkron gitu, kita mempunyai mekanisme apa yang disebut sebagai forum penataan ruang yang diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 15 2021 yang kita perubahannya nomor 4 tahun 2022. Nah ini FPR ini nanti akan bisa mensidangkan, FPR itu di daerah ada akademisi, ada asosiasi profesi, ada pemerintah daerah, ini melakukan kajian, bagaimana ini kajiannya ini, apakah memang yang tidak sinkron tadi akan kita lanjutkan atau kita tolak, kira-kira begitu. Nah kalau memang ini kita lanjutkan tetapi tidak sinkron tapi bisa kita lanjutkan, kita kirimkan ke pusat karena kita mempunyai Perpres 59 tahun 2019 di mana Menteri memberikan rekomendasi terhadap perubahan peruntukan lahan ini termasuk LSD ini. Jadi kira-kira mekanismenya demikian. Lantas bagaimana untuk perizinan, proses-proses perizinan di luar 151 kabupaten kota itu Pak? Oh kalau itu tidak menjadi masalah, KKPR kegiatan yang akan dilakukan seperti apa, kalau sesuai dengan rencana tata ruang, maka kita terbitkan. Bisa keseluruhannya sesuai 100%, bisa yang sesuai hanya 80%, maka yang kita berikan ke KPR yang 80%. Atau totalnya 100% tidak sesuai dengan tata ruang, maka kita berikan penolakan bahwa kegiatan yang dimohonkan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Maka rencana tata ruang ini, apakah RT RW, apakah RDTR, ini memang suatu keharusan yang harus ditaati. Karena kalau tidak seperti itu nanti Pak Dirjen Budi akan turun lagi. Dulu ada kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Nah ini akan dilakukan pengendalian dan pengawasannya. Baik, baik, baik. Kira-kira begitu. Baik, ya ini masih banyak sekali yang akan kita ulas di segmen selanjutnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan saudara jangan kemana-mana karena bincang kita akan segera kembali dengan bahasan ini tentang lahan sawah yang dilindungi. Tetaplah bersama kami akan kembali. Mana jandanya Pak? Nanyain janda. Janda itu singkatan Jawa Sunda. Ini dia food lover, sop janda heboh. Ini Igar ternyata food lover. Dan ini food lover, sop buah janda centil. Semua dari Tegal kita kirimkan langsung. Kambingnya pun juga kambing muda. Ini dia juicy banget gitu ya, tanpa aroma kambing, luar biasa. Untuk tangkar tuh warnanya agak merah itu pakai apa? Cabai atau? Cabai, kunyit, ini santan semua Om. Istimewa. Mumtaz. Food Story, Sabtu 3 Desember, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Isu relawan Jokowi pecah kongsi makin nyaring pasca acara Gerakan Nusantara Bersatu. Selain diduga hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu, isu capres rambut putih yang dilontarkan Jokowi juga menimbulkan gejolak. Benarkah suara relawan Jokowi terpecah? Lalu kemana suara pendukung Jokowi berlabuh di 2024? Saksikan Dua Arah Relawan Jokowi pecah kongsi Jumat 2 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! Tevi dan Kinan mengeksplorasi bumi Mekongga, Sulawesi Tenggara. Disambut dengan tari Mondo Tambe, berkunjung ke desa wisata Sani Sani, camping di Puncak Indah Kapu, terabas hutan dengan motor trail ke wisata sulfur, river tubing, memetik cengkeh, hingga makan makanan khas Sinonggi. Jalan-jalan, Minggu 4 Desember, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan kita masih membahas tentang harmonisasi lahan sawah yang dilindungi atau LSD dengan rencana tata ruang menuju ketahanan pangan nasional.